Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Ibu Rosita Mubadilah MPD, serta teman-teman kelas PGMIA yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat limpahan rahmat serta hidayahnya, kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini tanpa aral suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, serta yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosita Mubadilah MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan presentasi pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami berasal dari kelompok 10 kelas PGMIA yang beranggotakan saya sendiri, Alin Seftiani dengan NIM 2032000111 bersama rekan saya yang bernama Ayu Rizky Nikmahandayani NIM 20320021. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Kerajaan Mughal. Subbab yang pertama membahas mengenai pembentukan pemerintahan Kerajaan Mughal. Berdirinya Kerajaan Mughal di India dilatar belakangi oleh runtuhnya Kesultanan Delhi pada tahun 1192 hingga 1525 Masehi, tepatnya pada periode Khalji dan Tughlaq. Dilanjutkan dengan keluarga Sayyid pada tahun 1414 hingga 1451 Masehi, serta keluarga Lodi pada tahun 1451 sampai 1512 Masehi. Di masa ini, kondisi kekuasaan Islam di India mengalami kemunduran, yang ditandai dengan bangkitnya pikiran lama yang mempercayai bahwa setiap kerajaan yang merdeka adalah khalifah di tengah-tengah lingkungannya sendiri. Dari hal tersebut, maka muncul sejumlah tokoh sentral kerajaan dari berbagai daerah di India. Tokoh-tokoh tersebut antara lain, yang pertama, Fakhruddin Mubarak dari Begal, yang kedua, Syamsuddin Syah Mirza Swati dari Kashmir, yang ketiga, Zafar Khan Muzaffar dari Gujarat, dan yang keempat, Malik Sarfar dari Jawanpur. Selanjutnya, yang kelima adalah Dilawar Khan Husain Ghuri dari Malwa, dan yang keenam adalah Ibrahim Lodi, pewaris Kesultanan Delhi. Salah satu tindakan yang dianggap kurang simpatik pada masa dinasti Lodi adalah memenjarakan Hamid Khan, seorang menteri tua yang telah membantunya naik tahta dan menumpas gubernur yang bergejolak. Kemudian Alam Khan, masih keluarga Lodi, minta bantuan Babur beserta pasukannya untuk menyerang Delhi pada tanggal 21 April 1526 Masehi, sehingga terjadi pertempuran yang sangat dahsyat di Panipat. Hasilnya, Ibrahim Lodi beserta pasukannya terbunuh, sehingga Babur mengikrarkan kemenangannya kemudian menegakkan pemerintahannya yang disebut dengan Kerajaan Mughal. Dengan berdirinya Kerajaan Mughal, maka dinasti Delhi atau Imperium Turki telah usai. Pemerintahan Babur sebagai raja pertama masih terdapat persoalan besar berupa bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu dan penguasa Muslim yang tidak mengakui kepemerintahannya. Kemudian, tahun 1530 Masehi, Babur meninggal dunia dan kekuasaannya diserahkan pada putra sulungnya yang bernama Humayun. Dalam pemerintahan Humayun pada tahun 1530 hingga 1539 Masehi dan 1555 hingga 1556 Masehi, banyak diwarnai kerusuhan dan berbagai macam pemberontakan. Sejak berdirinya kerajaan ini hingga masa pemerintahan Humayun, belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan. Namun, ketika Akbar
cucu Babur, naik tahta menggantikan Humayun pada tahun 1556 Masehi, baru terlihat adanya pertumbuhan dan perkembangan. Masa kejayaan kerajaan Mughal ini terdapat pada tangan 4 orang sultan. Mereka secara berurutan adalah yang pertama Sultan Akbar I pada tahun 1556 hingga 1605 Masehi, yang kedua Sultan Jehangir pada tahun 1605 hingga 1628 Masehi, yang ketiga Shah Jahan pada tahun 1628 hingga 1658 Masehi, dan yang terakhir Aurangzeb pada tahun 1658 hingga 1707 Masehi. Sultan Akbar I memegang kekuasaan Daulah Mughal yang terlama pada tahun 1556 hingga 1605 Masehi. Di masa ini, kerajaan Mughal mengalami puncak kejayaan, karena semua wilayah yang sempat lepas pada masa Sultan Humayun kini dapat direbutnya kembali, dan kekuatan pasukan Hemu, Menteri Hindu, pada masa Sher Khan dapat dikalahkan pada pertempuran Panipat II pada tanggal 5 November 1556 Masehi. Sultan Akbar juga melakukan ekspansi ke wilayah utara, sehingga Kashmir dapat dikuasainya pada tahun 1586 Masehi, Sind di sebelah barat Delhi pada tahun 1590 Masehi, Orissa di sebelah timur pada tahun 1592 Masehi, Kerajaan Deccan tahun 1596 Masehi, Narnala tahun 1598 Masehi, Ahmadnagar 1600 Masehi, dan Asitgah 1600 Masehi. Wilayah yang sangat luas tersebut oleh Sultan Akbar diterapkan sistem pemerintahan militeristik. Semua pejabat diharuskan mengikuti latihan kemiliteran. Dari aspek politik, Sultan Akbar I menerapkan sistem politik toleransi. Semua penduduk atau rakyat India dipandang sama atau tidak boleh dibeda-bedakan karena perbedaan etnis dan agama. Pada tahun 1605 Masehi, Sultan Akbar pertama meninggal dunia, dan kejayaan yang diperoleh Sultan Akbar pertama masih dapat dipertahankan 3 sultan sesudahnya, yaitu Sultan Jehangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Raja yang memimpin kerajaan Mughal secara berurutan antara lain, yang pertama Zaharuddin Muhammad Babur pada tahun 1526 hingga 1530 Masehi. Yang kedua Humayun pada tahun 1530 hingga 1556 Masehi. Yang ketiga Akbar Shah I pada tahun 1556 hingga 1605 Masehi. Yang keempat, Jehangir pada tahun 1605 hingga 1627 Masehi. Yang kelima, Shah Jahan pada tahun 1628 hingga 1658 Masehi. Yang keenam, Aurangzeb pada tahun 1658 hingga 1707 Masehi. Yang ketujuh, Muazzam atau Bahadur Shah I pada tahun 1707 hingga 1712 Masehi. Yang kedelapan, Jehandar pada tahun 1712 hingga 1713 Masehi. Dan yang terakhir, Akbar Shah II pada tahun 1806 hingga 1837 Masehi. Masa kemajuan Kerajaan Mughal. Peradaban Islam di India sempat menorehkan tinta emas kejayaan, salah satunya ketika Kerajaan Mughal berdiri dan tumbuh dengan pesat. Pada era tersebut, Mughal menjadi negara adikuasa dan tercatat sebagai salah satu kerajaan terbesar di dunia. Selama masa kejayaannya, Kerajaan Mughal menguasai wilayah yang amat luas, meliputi Kabul, Lahore, Multan, Delhi, Agra, Oudh, Allahabad, Ajmer, Gujarat, Melwa, Bihar, Bengal, Kandas, Berar,
Kashmir, Bajipur, Golconda, Lahore, dan Trichinopoly. Dalam bidang ekonomi, Mughal telah mengekspor kain ke Eropa. Kerajaan ini juga merupakan produsen telah mengekspor kain ke Eropa dan merupakan produsen rempah-rempah, gula, garam, wool, parfum, dan aneka produk lainnya. Di bidang pendidikan dan pengetahuan, Mughal juga mencapai prestasi yang gemilang. Untuk mengenang wafat sang istri yang bernama Mumtaz-i Mahal, Syekh Jahan membangun makam Mumtaz Mahal yang berarti mutiara istana 1631 sampai 1648 dengan melibatkan 20.000 pekerja. Syekh Jahan juga meninggalkan berbagai bangunan indah dan megah lainnya seperti Masjid Jami Istana Syekh Jahanabad, Masjid Mutiara di Agra, serta Dewan di Delhi, Agra, dan Lahore yang merupakan kekhasan bangunan dengan kreasi tinggi perpaduan arsitek Persia dengan India. Aurangzeb walaupun tidak meninggalkan bangunan sebesar masa Syekh Jahan, juga membangun Masjid Badshahi di Lahore dan PR Mosque di Delhi. Walaupun kecil, masjid tersebut bernilai arsitek tinggi dan kemewahan bangunan. Keberhasilan pembangunan Taj Mahal merupakan bukti pencapaian umat Islam dalam bidang arsitek. Selanjutnya, masa kemunduran Kerajaan Mughal. Menurut buku yang ditulis Dr. Badriyatim, ada 4 faktor yang menyebabkan Kerajaan Mughal mengalami kemunduran dan membawa pada kehancurannya pada tahun 1858. Di antaranya adalah A. Terjadi stagnasi dalam pembinaan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Begitu juga kekuatan pasukan darat, bahkan mereka kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal sendiri. B. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. C. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sukar untuk diatasi oleh sultan-sultan setelahnya. D. Semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.